Ya kalau pasiennya aman nih, Aman ya. Ya, lancar semua ya. Setengah jam sampai sejam, besoknya pulang juga bisa. Bisa dong. Bisa selama pasiennya aman ya, anak muda nggak punya ini. Ya saya pernah ada dok besok habis kerjaan saya besok mau pergi. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah tadi dokter sudah menyinggung soal infeksi. Selain infeksi dok, kira-kira ada komplikasi lain yang bisa ditimbulkan dok dari RIRS ini dok? Oh ya, baik, makasih. Jadi side effect daripada RIRS ya. Kalau ini kita kerjainnya benar. Ya, pertama ya infeksi itu juga harusnya biasanya kita kultur urin ini teoritisnya ya. Kalau kuman yang nggak ada tetap kita kasih antibiotik profilaksis. Ya, jadi selain infeksi, pertama, kedua bisa terjadi akibat dari batu yang misalnya ditembak terus sulit kita jangkau, batunya tetap masih ada sisa. Ya itu, ya ada saya pernah lakukan alat saya susah untuk manuver. Ya, jadi itu karena faktor alat. Ya. Ketiga, ya yang sering itu kalau terlalu lama tekanan hidrostatik intraparenkimnya tuh meningkat. Nah, akibatnya meningkat kalau terlalu kuat ininya bisa apa? Ya bisa berpengaruh terhadap fungsi ginjal. Ya, tapi itu jarang. Itu makanya saya bilang kita ngerjakan jangan lama-lama. Dan kedua, saya selalu pasang namanya safety gate wire. Kalau orang-orang lain biasanya yang diajar itu cuma satu, masuk alat UAS. Nah, saya selalu ada safety gate wire. Ya, jadi itu untuk menurunkan tekanan. Atau ada bahkan di sana dicoba supaya tekanan nggak tinggi di nefrostomi. Ya, atau kalau orang ini udah di nefrostomi, nefrostominya dipertahankan aja supaya tekanan, kan ada tekanan hidrostatik itu bisa ngerusak papil-papil dari ginjalnya. Itu. Ya, ketiga kalau misalnya terjadi kerusakan pada ureter, yang ini tidak disadari kalau terlalu lama dan ureternya sempit. Ya jadi itu kan dimasukin UAS. UAS itu tuh dari uretra sampai ke ureter proksimal UPJ. Itu pipa panjang, maksudnya apa? Supaya RIRS itu langsung masuk gini, tinggal keluar di pielum. Nah, kalau terlalu lama operasinya atau ini pas ureternya sempit, akibat terjadi kompresi, ureternya bisa apa? Rusak, terjadi stenosis. Yang kita takutkan terjadi avulsi, putus, harus dioperasi. Bahkan ada beberapa literatur saya baca sampai nefrektomi. Waduh. Nah makanya saya bilang, saya kenapa pengerjaan ini gini. Ini adalah teknik tindakan yang minimal invasif yang tanpa luka. Ya semakin sepertinya kok kayak minimal tidak ada luka nggak ini, tapi kita harus tahu margin of safety-nya itu. Kalau kita lengah sedikit timbul komplikasi. Ya tadi itu ureternya. Yang paling ngeri kita cedera ureter. Ya harus open. Kalau misalnya cederanya masih parsial ya paling pasangin double G. Biarkan sebulan juga nutup ureternya. Jadi itu. Ya efek-efek daripada tekanan akibat UAS-nya itu. Ya, kompresinya tadi. Kompresi. Ya, jadi tapi di tangan yang ahli yang udah biasa ya insya Allah itu nggak akan terjadi. Saya selama ini belum pernah sampai kejadian begitu. Cuma kan saya baca literatur. Ya di beberapa tempat pernah ada kejadian. Kita kan istilahnya belajar dari pengalaman. Kenapa bukan kita? Itu bukan istilahnya malpraktek, bukan. Tapi itu emang resiko. Dan itu harus disampaikan. Sampaikan ke pasien. Saya selalu sampaikan. Ya jadi jangan. Wah, enggak, ini memang begitu. Semua ada pilihan itu. Kalau nggak mau ada resiko apa-apa, yang paling ringan ya SWL aja ada resikonya, hematom. Ya, dan kedua apa? Keberhasilannya beda. Nah, kalau RIRS kan hancur, batunya langsung di laser.
Nah, tapi tetap dengan makanya harus ada kehati-hatian. Di tangan yang biasa makanya akan aman lah. Ya. Saya mengerjakan ini juga ikut workshop ya. Ya, alhamdulillah sih mungkin udah cukup. Tapi tidak sebanyak PCN. Kalau PCN saya udah 1000 kasus, kalau ini mungkin masih 50. Ya, tapi learning curve itu dikatakan setelah 20 kasus karena dasar pengerjaan RIRS itu adalah WRS biasa. Kalau WRS saya juga udah banyak, udah ribuan lah ngerjain ya. Oke, baik dok. Nah dok, untuk pasien bisa pulih, biasanya butuh waktu rata-rata berapa lama sih dok? Ya kalau pasiennya aman nih, aman ya, ya lancar semua, ya setengah jam sampai sejam, besoknya pulang juga bisa. Bisa dok? Bisa selama pasiennya aman ya, anak muda nggak punya ini. Ya saya pernah ada dok besok habis kerjaan saya besok mau pergi, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi paling ada rasa nggak nyaman karena kalau saya biasanya kecuali saya selalu pasang double G untuk pengaman. Ya takutnya walaupun pecahan batu, kecuali saya yakin benar batunya udah bersih benar hancur ya saya nggak pasang double G. Cuma ada rasa tidak nyaman aja di bawah ini karena bekas alat masuk. Tapi rata-rata pasien saya itu 2-3 hari. Paling lama 3 hari, tapi minimal 2 hari. Jadi biasanya kenapa? Habis saya kerjain, ini hari ini saya kerjain. Kan biasanya besok dia udah makan ini saya foto abdomen, ketemu besoknya lusanya pulang. Udah bisa aktivitas biasa. Bisa. Tapi aktivitas kalau duduk-duduk kerja di kantor nggak apa, tapi kalau aktivitas olahraga janganlah, tunggu dulu lah 1-2 minggu lah, 2 minggu lah, supaya yang di dalam ginjal ini kan kita nggak bisa lihat ya bisa aja nanti berdarah atau apa. Ya bisa. Oke, jadi buat sobat sentra yang masih baik-baik saja ginjalnya, tidak ada faktor resiko, minumnya harus 2,5 dok. Ya 2,5 sampai 3 liter. Ya. Urinnya kencingnya harus 2,5 liter. Itu penelitian terbaru untuk mengurangi resiko residif. Residif artinya orang ada batu sudah diterapi dan sudah dinyatakan bersih. Nah itu urinnya harus diproduksi urinnya minimal 2,5 liter. Ya ilmu kan selalu berkembang, ya kan penelitian. Bisa aja nanti ada penelitian lain. Gitu. Oke. Ya kalau saya sih patokan ya tetap 2 liter lah minimal, maksimal 3 liter. Ya. Karena kalau kebanyakan minum juga selain gak nyaman kan bisa timbul efek samping namanya intoksikasi air ya. Jadi terjadi gangguan elektrolit ya, hiponatremi ya. Betul. Nah, dok mungkin apa pesan dokter Seto ke masyarakat nih yang mungkin saat ini takut untuk konsultasi, takut untuk periksa gitu dok, seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, jadi pesan saya pertama, jangan takut kalau misalnya sudah didiagnosa adanya batu, ya nggak usah takut. Sekarang teknologi sekarang itu penata laksanaan batu itu beragam ya. Tadi yang minimal tadi udah kita bahas ada 3, yang dari non invasif ISWL, yang minimal invasif PCNL, dan diantaranya itu RIRS ya. Tapi kuratif itu kan kuratif. Di dalam kedokteran kesehatan paling penting itu adalah preventif dan promotif. Jadi preventifnya apa? Ya tadi minum cukup cairan minimal 2 liter ya sampai maksimal 3 liter selama you punya badan nggak ada gangguan jantung, gangguan ginjal. Kedua, hindari makanan-makanan yang mengandung oksalat tinggi seperti kopi atau apa. Kalau Anda suka ya udahlah nggak apa-apa. Dan urin ya kayak jeroan, daging merah, seafood. Dan ketiga, jangan anggap enteng keluhan sakit pinggang. Oh sakit pinggang, pegel. Atau ada kencing merah. Cuma sekali. Ya memang begitu. Kalau kencing berdarah terus, merah terus ya habis darahnya. Jadi kadang-kadang gejala awal batu itu selain nyeri pinggang yang ini hematuri. Ada juga yang 25% nggak ada hematuri, tidak bergejala. Jadi
kalau ada sakit pinggang harus dicari. Atau yang di atas, kalau misalnya ya medical check up itu penting sekali. Di rumah sakit sekarang kita di sentra tuh banyak paket-paket medical check up. Minimal setahun sekali lah. Ya, untuk tahu ginjal, fungsi ginjal kita baik apa enggak. Kalau udah cuci darah kan kasihan. Ya minimal USG atau periksa urin. Jadi itu. Jadi kalau preventifnya minum cukup dan jangan pernah menganggap enteng keluhan sakit pinggang. Ya kuratifnya nggak usah takut kalau udah didiagnosis konsultasi ke dokter. Nanti pilihan itu kadang-kadang ada 3 pilihan. Tetap pasien kita jelaskan semua risk and benefitnya. Nanti kita diskusi pasien mau ambil yang mana. Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Paling terakhir dokter, mungkin Sobat Sentra pengen ketemu dokter Seto nih. Bukan minta tanda tangan ya dok, mau konsultasi. Kira-kira dokter bisa sampaikan dokter ada di hari apa, jam berapa, begitu dok? Ya, baik, makasih. Jadi kalau di Rumah Sakit Sentra Cisalak ya, betul sekali. Baik, ya saya setiap hari Selasa, Kamis itu sore ya, jam 17 ya sampai selesai lah. Ya kalau hari Jumat tuh siang nih ya, nanti habis ini saya praktek ya jam 2 sampai selesai. Kalau hari Sabtu pagi saya jam 8 sampai jam 10. Ya. Oke, jadi ada di hari Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ini banyak sekali insight yang saya dapatkan ya. Mudah-mudahan juga Sobat Sentra bisa mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru mengenai kesehatan ginjal dan juga penanganannya. Ya, baik. Jadi Sobat Sentra, sekali lagi yang sudah disampaikan Dokter Seto, kalau mungkin sudah punya gejala-gejala seperti tadi, mulai sakit pinggang, mulai merasakan ada kencing berdarah ya dok. Dan satu lagi mungkin saya kurang, yang orang pasien itu suka kalau datang ke saya, apa tuh dok? Gini, iya dok, saya 5 tahun yang lalu pernah kencing batu, tapi baru sekarang. Nah, sekali keluar kencing batu harus dilihat, dianggap dia udah bersih, meskipun udah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin ya, yang keluar itu pasti yang kecil, karena kan ureter kita 5 mili, 6 mili, yang gedenya nggak mungkin, jadi harus dipastikan benar-benar nggak sama udah bersih semua atau memang masih ada. Ya karena saya bilang tadi, batu itu pasti akan timbul lagi. Ya. Penyakit yang mudah timbul. Tadi faktornya kan saya sebut 4. Betul. Baik, jadi itu dia sudah dijelaskan, ditegaskan sama dokter Seto. Ada tambahan, kalaupun mungkin Sobat Sentra ada sekali pernah mengalami kencing batu, waduh, itu sudah dipastikan harus konsultasi, ya dokter ya. Baik, Sobat Sentra, demikian obrolan kita yang luar biasa bersama dokter Seto mengenai kesehatan ginjal, batu ginjal dan penanganannya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat Sobat Sentra yang ikut mendengarkan dan juga ikut menyaksikan kita dari awal tadi sampai dengan selesai. Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.